Halo teman cerita, jumpa lagi dengan kita di sini ya. Hari ini aku mau sedikit curhat sih dengan kalian semuanya. Ini keresahan yang beberapa hari ini aku dapatkan dari sekitarku. Tentunya kalian sudah tahu kalau misalnya kita sebentar lagi itu mendekati pemilihan presiden dan wakil presiden, dan bahkan juga legislatif dan sebagainya ya. Itu memicu banyak sekali kontroversi dan banyak sekali pendapat yang mungkin kita yang di bawah ini merasa bingung. Cuman saya tidak membahas untuk masalah siapa presidennya, siapa, dan itu biar urusan yang di atas ya. Saya percaya pasti di atas itu sebenarnya baik-baik saja, cuman kita yang di bawah ini aja yang dipanas-panasin. Nah, yang menjadi keresahan saya itu adalah kita yang di bawah ini biasa seakan-akan mengetahui banyak hal yang sebenarnya kita itu nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba kita itu bisa mengetahui bagaimana politik ini berjalan. Tiba-tiba kita kayak semacam mengerti hukum yang sekarang terjadi. Dan tiba-tiba kita mengenal sosok tersebut itu tuh 100% lebih tahu daripada orang lain. Nah, itu sih yang membuat saya tuh merasa gimana ya? Karena orang-orang yang berpendapat tentang pilihannya masing-masing itu menurut saya sebenarnya orang-orang itu sudah menentukan mana yang akan dipilih dan mana yang tidak disukai. Nah, jadi sebenarnya dia itu tidak suka dengan pilihan lain dan dia sangat-sangat memilih pilihan yang menurut dia itu sangat-sangat baik. Dan yang paling gak enak itu ketika kita tiba-tiba ngobrol, ketemu gitu ya, dan tiba-tiba membahas hal yang seakan-akan dia udah mengetahui pilihan itu terbaik. Padahal ya, kalau menurut saya ya, kita juga tidak tahu kan bagaimana orang yang akan kita pilih. Bahkan untuk pada saat ini kita nggak tahu sebenarnya orang itu bagaimana. Dan saya percaya bahwa orang-orang tersebut sebenarnya itu punya kepentingan yang bukan 100% lah untuk kepentingan seperti kita yang di kalangan bawah. Jadi mereka itu sebenarnya ya kepentingan bersama itu nggak tahu ya, kepentingan bersama itu bersama rakyat atau bersama dengan temannya. Cuman itu menurutku sih ya tidak masalah dan itu tidak akan bisa kita rubah karena mungkin kita semua seneng dengan pola yang seperti itu. Kita semua seakan-akan tidak suka ketika salah satunya jadi dan ada kebijakan yang mungkin kita itu tidak pas, tapi sebelum jadi kita bela mati-matian. Ya, itu yang aku suka. Jadi kalau misalnya sekarang menurut saya sih hal yang paling bagus dilakukan adalah kita pilih orangnya menurut keyakinan kita, menurut harapan kita. Ketika harapan kita itu sudah tidak sesuai ketika dia jadi, doakan orangnya agar bisa kembali ke harapan yang kita inginkan, dan memilih orang itu tidak usah membawa atau menjelekkan orang lain, karena sesungguhnya ya kita sama-sama nggak tahu. Teman kita sendiri itu nggak tahu apa pilihannya itu terbaik atau bukan. Saya sendiri juga tidak tahu apakah pilihannya terbaik atau bukan, tapi kita kan berharap bahwa pilihan yang kita pilih itu baik dan tidak usah membawa jelekan pilihan lain. Itu yang membuat kita yang di bawah ini saling sikut, saling marah, bahkan kita debat dengan hal yang wah itu mungkin cuma 0, berapa persen kita tahu orang itu. Kita debat, bahkan kita juga nggak tahu kebijakan itu sebenarnya yang nulis siapa. Jadi teman-teman, saya sih berharapnya kita di bulan demokrasi ini sama-sama lah boleh kita mempromosikan, tapi tidak usah membawa kejelekan. Boleh kita mungkin kalau di antara kalian atau siapapun yang menjadi tim dari
pemilihan tersebut diwajibkan untuk mempromosikan. Ya sudah, promosikan bahwa dia itu adalah orang yang punya program seperti ini. Promosikan bahwa orang itu akan melakukan perubahan ini tanpa harus membandingkan dengan yang lain. Nah, membandingkan itu sudah termasuk hal yang akan memicu orang lain tersebut untuk berpikiran yang negatif. Jadi ya, sebagai rakyat yang bawah, yuk kita bersama saling berdamai. Masa yang di atas damai, kita yang gegeran di bawah. Oke teman-teman, cukup segitu aja cerita curhat saya hari ini. Sampai bertemu dengan teman cerita di lain video. Dadah.